Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugra Wiratama dari Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 5 kelas B dengan NIM 22251900086. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah Statistika Matematika dengan membuktikan teorema limit pusat atau opsional. Bagaimana dengan materinya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan membahas materinya. Di sini ada teorema 7.5 yang berada dalam buku Mathematical Statistics with Application edisi ke-7 yang dibuat oleh Dennis Wakerly, William Mondenhall, dan Richard L. Schaeffer. Teorema ini berbunyi, misalkan Y dan Y1, Y2, Y3, sampai seterusnya adalah variabel acak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T, sampai seterusnya secara berturut-turut. Dan jika limit N mendekati A hingga Mn dikali T sama dengan Mt untuk semua T adalah anggota bilangan real, maka fungsi distribusi Yn konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai N mendekati A hingga. Selanjutnya, kita masuk ke pembuktian. Berdasarkan teorema 7.4, UN sama dengan akar N dikali Y bar dikurang mu dibagi sigma. Nah, di sini kita bisa mensubstitusikan Y barnya, di mana berdasarkan teorema 7.1, Y barnya sama dengan 1/N dikali sigma, yang dimana batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya N, YI. Nah, di sini kita substitusikan Y barnya, pindah yang sebelah kanan. Kita masukkan UN sama dengan akar N dikali dengan 1/N sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Nah, ini adalah Y barnya dikurang mu dibagi sigma. Selanjutnya, kita kalikan akar N dengan Y bar dan kalikan akar N dengan mu. Nah, sebelum kita menghitung, kita harus mencari lebih dahulu perkalian hasil dari akar N dikali dengan 1/N. Akar N itu jika kita ubah menjadi kebentuk pangkat, maka hasilnya adalah N pangkat setengah. Dan jika 1/N kita ubah juga menjadi kebentuk pangkat, maka hasilnya adalah N pangkat min 1. Dan di sini kita memiliki dua variabel yang sama, yaitu N. Dan jika dieksponensial, kalau perkalian, maka dijumlahkan. Dikarenakan variabelnya sama, yaitu N, menjadi N pangkat setengah ditambah min 1 sama dengan N pangkat min setengah. Selanjutnya, kita ubah menjadi 1/akar N. Setelah mencari hasil perkalian akar N dikali dengan 1/N, selanjutnya kita langsung menghitung menggunakan rumus. Akar N dikali dengan 1/N dikali dengan sigma, yang dimana batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya sama dengan N, YI menghasilkan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atasnya N, YI per akar N. Lalu kita kalikan dengan minus mu, akar N juga dikali dengan negatif mu sama dengan minus akar N mu. Dan di bawahnya kita tuliskan lagi penyebutnya, yaitu sigma. Nah, dikarenakan di sini penyebutnya belum sama, maka kita samakan dahulu penyebutnya dengan menggunakan manipulasi aljabar. Maka menghasilkan
UN sama dengan sigma yang batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya N, YI, kurang N mu per sigma akar N. Sama dengan, nah di sini sebelumnya akar N kan bisa kita keluarkan sehingga dapat kita tulis 1 per akar N dikali dengan sigma yang batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya N. YI dikurang N mu per sigma. Nah, seperti yang sudah dipelajari bahwa distribusi normal atau ZI adalah YI dikurang min per sigma. Maka dapat kita tulis menjadi 1 per akar N sigma dengan batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya NZI, di mana ZI-nya sama dengan YI dikurang mu dibagi sigma. Karena variabel acak YI adalah independen dan berdistribusi identik, ZI I-nya sama dengan 1, 2, sampai seterusnya sampai ketemu N. Independen dan distribusi identik dengan EZI sama dengan 0 atau nilai harapan ZI sama dengan 0 dan VZI sama dengan 1 atau varian ZI sama dengan 1. Karena fungsi pembangkit momen dari jumlah acak independen adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen. Jadi di sini M sigma ZI T dikarenakan di sini sigma dapat kita tuliskan menjadi MZ1 dikali dengan MZ2 dikali sampai seterusnya dikali sampai ketemu MZN dikali T. Maka dari rumus sebelumnya dapat kita lihat polanya, yaitu rumusnya menjadi MZ1 dikali T dipangkatkan 2 dan MUNT sama dengan, nah di mana UN-nya sudah kita ketahui juga sebelumnya bahwa 1 per akar N sigma yang dimana batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya sama dengan NZI. Lalu kita bisa tulis menjadi M sigma ZI dikali T per akar N. Nah, di sini juga M sigma ZI-nya kita ketahui juga sebelumnya ada di atas, yaitu rumusnya MZI dikali dengan T dipangkatkan N, berarti salah yang dipangkatkan 2-nya. Lalu kita bisa tulis MZ1 dikali T per akar N pangkat N. Di sini juga salah yang pangkat 2-nya harusnya pangkat N. Berdasarkan teorema MZI dikali T sama dengan MZ1 dikali 0 ditambah M aksen ZI dikali 0 T ditambah M double aksen ZI dikali C dikali E kuadrat per 2, di mana C-nya berada di antara 0 dan T. Dan karena MZ1 dikali 0 sama dengan nilai harapan atau bisa disebut E besar dikali dengan E pangkat 0 Z1. Nah, karena yang seperti kita ketahui bahwa sesuatu yang dipangkatkan 0 maka hasilnya akan tetap 1. Maka di sini E1 sama dengan 1 dan M aksen Z1 0 sama dengan EZ1 sama dengan 0. Selanjutnya MZ1 dikali T sama dengan 1 ditambah M double aksen ZI
dikali Si per 2E kuadrat, di mana Si-nya berada di antara 0 dan T. Oleh karena itu, MUNT adalah, nah di sini kita mensubstitusikan 1 ditambah M double aksen Z1 XIN dibagi 2 dikali dengan T per akar N kuadrat dan dipangkatkan dengan N. Sama dengan 1 ditambah M double aksen ZI XIN dikali T kuadrat dibagi dengan 2 per N dan dipangkatkan juga dengan N, di mana XIN berada di antara 0 dan T per akar N. Selanjutnya kita perhatikan bahwa M mendekati H hingga dengan si N juga mendekati 0 dan M double aksen dikali si N E kuadrat per 2 mendekati M double aksen Z1 0 E kuadrat per 2 sama dengan EZ1 kuadrat dikali dengan E kuadrat per 2, maka sama dengan E kuadrat per 2. Karena EZI kuadrat sama dengan VZ1 sama dengan 1. Atau kita bisa sebut saja karena nilai harapan Z1 kuadrat sama dengan varian Z1, maka sama dengan 1. Di sini ingat bahwa jika limit N mendekat A hingga Bn sama dengan B, maka limit N mendekati A hingga Bn buka kurung 1 ditambah Bn dibagi N dan dipangkatkan N, maka hasilnya E pangkat B. Sehingga kita ketahui bahwa limit N mendekati A hingga MUN dikali T sama dengan limit N mendekati A hingga buka kurung 1 ditambah M double aksen ZI XIN dikali T kuadrat per 2 dibagi N dan dipangkatkan dengan N. Nah, sebelumnya kan limit N mendekati A hingga menghasilkan E pangkat B, yang dimana B-nya itu adalah Bn. Nah, jika yang sekarang kalau ini menghasilkan B-nya itu sebagai E kuadrat per 2, maka hasilnya E pangkat E kuadrat per 2. Maka bisa kita sebut fungsi pembangkit momen untuk variabel acak normal standar. Maka berdasarkan pembuktian teorema 7.5 di atas yang sudah kita cari, dapat kita simpulkan bahwa UN memiliki fungsi distribusi yang konvergen. Nah, di sini dimaksud dengan konvergen memiliki limit dan konvergen ke fungsi distribusi dari variabel acak normal. Maka teorema ini bisa dibuktikan. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.